Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz kelas 2 yang salih dan salihah. Kaifa halukum? Antum bi khair? Bagaimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Ustaz doakan anak-anak Ustaz semuanya baik-baik saja ya, dan selalu tetap menjaga kesehatannya. Dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan saat keluar dari rumah. Oke anak-anak Ustaz kelas 2. Jadi pada video kali ini Ustaz akan mereview kembali materi-materi yang pernah kita pelajari sebelumnya di kelas. Jadi alhamdulillah materi kita pada bab 3 ini sudah selesai ya, yaitu materinya tentang seragam sekolah. Dalam bahasa Arab judulnya yaitu Az-Ziyyu Al-Madrasiyyu. Ya, artinya seragam sekolah. Maka pada video ini Ustadz akan mereview kembali. Karena materi kita sudah selesai, mari kita sama-sama mereview materi yang pernah kita pelajari. Jadi Ustadz harapkan anak-anak Ustadz seluruhnya untuk memperhatikan baik-baik apa yang akan Ustadz jelaskan pada video kali ini. Oke? Oke anak-anak Ustadz yang solid dan solihah, khususnya kelas 2. Jadi di sini Ustadz sudah buatkan review ya, yang insya Allah akan Ustadz bagikan kepada anak-anak Ustadz semua. Karena sebentar lagi atau mungkin pertemuan selanjutnya nanti kita akan melaksanakan ulangan bahasa Arab. Tapi nanti lebih pastinya akan Ustadz infokan lewat WhatsApp. Oke? Nah, weekly review yang sudah Ustadz buat ini terdiri dari 2 lembar yang di dalamnya ada 3 bagian, A, B, dan C. Untuk bagian pertama di sini ada kosakata. Ya, yang pernah anak-anak Ustadz hafalkan bersama-sama di kelas. Lalu bagian kedua ada apa yang kamu pakai. Jadi di sini kita akan mengetahui kalimat pertanyaan beserta jawabannya saat kita bertanya pakaian yang sedang dipakai teman kita. Jadi bagaimana jika kita ingin bertanya pakaian dengan yang dikenakan teman kita, maka kita akan menggunakan kalimat seperti ini dalam bahasa Arab. Lalu bagian ketiga, di sini ada tata letak seragam sekolah sesuai dengan anggota tubuhnya, seperti di kepala, di leher, di tangan, di pinggang, dan di kaki. Seperti itu ya. Nah, langsung saja kita bahas bagian yang pertama. Di sini ada bagian kosakata. Ya, jadi di sini ada 11 kosakata. Di sini ada tambahan 1 jam tangan karena pada saat kita belajar di kelas kemarin di awal belum kita masukkan jam tangan, tetapi pas pembelajaran tentang anggota tubuh ini sudah kita masukkan jam tangannya. Jadi di sini langsung Ustadz tambahkan saja jam tangan di nomor 11. Jadi keseluruhannya ada 11 seragam sekolah atau perlengkapan sekolah yang wajib anak-anak Ustadz ketahui. Nah, jadi di sini Ustadz akan sebutkan terlebih dahulu. Ustadz harapkan anak-anak Ustadz untuk mengikuti, walaupun sebelumnya kita sudah praktekkan di kelas ya, dan sebagian anak-anak Ustadz sudah mulai hafal tentang kosakata seragam sekolah. Oke, kita mulai. Yang pertama ada kaos kaki. Apa bahasa Arabnya kaos kaki Ustadz? Bahasa Arabnya adalah jawrobun. Apa? Jawrobun. Oke, bahasa Arabnya jawrobun. Nah, jawrobun artinya kaos kaki. Selanjutnya ada peci. Oke, jadi sambil diikuti boleh ya di rumahnya masing-masing. Peci bahasa Arabnya tokiyatun. Oke, tokiyatun. Nah, oke, kita lanjut ke kosakata yang ketiga, yaitu ada celana panjang di sini. Apa bahasa Arabnya celana panjang, Ustadz? Bahasa Arabnya adalah bantolunun. Ya, Ustadz ulangi, bantolunun. Ya, bantolunun artinya celana panjang. Jadi yang tulisan merah ini cara bacanya. Kalau di dalam tulisan merah ini ada hurufnya 2, berarti artinya itu dibaca panjang seperti ini. Lunun ada huruf U2 di sini, maka dibaca panjang. Matobi'i dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya ada baju. Oke, baju dalam bahasa Arab thawbun. Ya, thawbun. Ustadz ulangi, thawbun artinya baju. Selanjutnya ada dasi.
Nah, dasi dalam bahasa Arab yaitu rabtatul unuqi. Rabtatul unuqi. Ustaz ulangi. Rabtatul unuqi, menggunakan huruf ain dan huruf qaf. Rabtatul unuqi. Jadi artinya adalah dasi. Oke, kita lanjut kepada kosakata selanjutnya. Ada ikat pinggang. Dalam bahasa Arab hizamun. Ya, hizamun. Jadi menggunakan hak tipis. Hizamun artinya adalah ikat pinggang. Selanjutnya ada sepatu. Bahasa Arabnya hidhaun. Hidhaun. Ustaz ulangi. Hidhaun artinya adalah sepatu. Selanjutnya ada rok. Oke. Fustanun dalam bahasa Arab. Fustanun. Fustanun artinya rok. Oke. Nah, selanjutnya ini ada bukan seragam sekolah tapi salah satu perlengkapan sekolah, yaitu adalah kartu pelajar. Ya, dalam bahasa Arab bitaqatut tolibi. Oke. Bitaqatut tolibi. Ustaz ulangi sambil diikuti ya. Bitaqatut tolibi artinya adalah bitaqatu itu artinya kartu, tolibi artinya pelajar. Jadi kalau digabungin menjadi kartu pelajar. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada jilbab atau kerudung. Dalam bahasa Arab khimarun. Ustaz ulangi, khimarun menggunakan kha. Khimarun. Oke, artinya jilbab atau kerudung sama saja. Yang terakhir ada jam tangan. Nah, ini termasuk kelengkapan juga. Tidak wajib dipakai tapi termasuk kelengkapan untuk memudahkan kita melihat waktu, melihat jam. Jam tangan dalam bahasa Arab yaitu sa'atun. Ustaz ulangi, sa'atun. Ya, Ustaz ulangi lagi. Sa'atun artinya jam tangan. Seperti itu. Oke. Nah, kosakata ini insya Allah sudah sering kita sebutkan di kelas ya. Insya Allah sepertinya anak-anak Ustaz juga sudah banyak yang hafal untuk kosakata ini. Jadi tinggal dilancarkan kembali kosakatanya dan juga bisa dipakai dalam keseharian. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada bagian B. Apa yang kamu pakai? Jika kita bertanya kepada teman kita, misalnya dia lagi pakai sesuatu, kita tanya, apa yang kamu pakai? Jadi bisa dipraktekin nanti sama temennya. Bagaimana jika kita ingin bertanya pakaian yang dikenakan teman kita? Ya kan? Maka kita menggunakan kalimat berikut ini. Nah, jadi ini bisa dipraktekin sama teman-temannya nanti. Misalnya temannya pakai peci atau pakai sepatu, bisa dipraktekin. Kamu pakai apa? Saya pakai sepatu. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam bahasa Arab bagaimana kita praktekinnya, Ustadz? Di sini terbagi menjadi dua bagian. Ada kepada laki-laki, juga ada kepada perempuan. Jadi kepada laki-laki dan ke perempuan itu beda. Oke? Jika kepada laki-laki kita bertanya, maka kita menggunakan kalimat ini. Oke, Ustaz bacakan terlebih dahulu ya. Madza talbasu? Madza talbasu? Oke. Madza talbasu? Madza talbasu? Apa yang kamu pakai? Madza itu artinya apa? Talbasu itu kamu pakai. Tapi khusus untuk laki-laki kamunya. Jadi nggak bisa ini dipakai untuk ke perempuan, hanya untuk laki-laki saja. Madza talbasu, maka dijawab dengan apa? Contohnya dia memakai baju atau kaos kaki. Misalnya memakai baju. Albasu thauban.
Albasu thauban. Ya, misalnya dia pakai baju. Albasu thauban. Albasu artinya saya memakai. Albasu thauban, misalnya pakai baju. Misalnya pakai kaos kaki. Albasu jauroban. Oke? Albasu jauroban. Nah, itu misalnya pakai kaos kaki. Ustadz, kenapa kok huruf terakhirnya jadi fathatain semua? Pada bendanya sebelumnya kan thaubun, sebelumnya jaurobun. Karena thaubun dan jaurobun termasuk dalam objek yang dipakai. Maka jika dalam sebuah kalimat objek itu harokat terakhirnya harus menggunakan fathah atau fathatain. Jika dia ada alif lam, ya ada alif lam di kata bendanya, maka dia menggunakan fathah. Tapi karena ini tidak pakai alif lam, langsung thauban, nggak pakai alif lam, ya kan, tidak ada alif lamnya di sini, maka dia menggunakan fathatain yang garis 2 di atas. Nah, selain itu jika kita menggunakan fathatain, kita harus menambahkan alif di belakangnya. Jadi seperti ini kalimatnya. Albasu thauban. Misalnya Ustadz, kita pakai sepatu, bagaimana jawabannya? Albasu hidaan. Sama pakai fathatain juga. Albasu hidaan. Misalnya kita pakai jilbab, bagaimana Ustadz? Albasu khimaron. Nah, kalau ro kan nggak dibaca ran, jadinya dibacanya ron, tapi tetap menggunakan fathatain. Albasu khimaron. Saya memakai jilbab, tapi itu biasanya dipakai untuk perempuan ya, karena ini pertanyaannya untuk laki-laki. Nah, di sini juga sudah tertera keterangannya untuk pertanyaan menggunakan kata talbasu untuk laki-laki. Ya, sudah kita pakai tadi mada talbasu. Untuk jawaban menggunakan harokat fathatain ditambah alif untuk huruf terakhir di setiap bahasa Arab benda yang digunakan. Ini dia maksudnya. Sudah ditambahkan fathatain dan huruf alif. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Jika bertanya kepada perempuan bagaimana Ustadz? Nah, kita lihat. Jika kita bertanya kepada perempuan, kelihatan ya. Bertanya kepada perempuan, bagaimana Ustadz? Contohnya seperti ini. Mada talbasina. Nah, ini beda kalau kepada perempuan. Mada talbasina. Mada talbasina. Apa yang kamu pakai? Jadi talbasina itu artinya kamu pakai juga. Sama seperti tadi. Hanya saja kalau talbasina digunakan untuk bertanya kepada perempuan. Mada talbasina, apa yang kamu pakai? Maka dijawab dengan apa Ustadz? Sama jawabannya seperti tadi. Albasu thauban atau jauroban. Kalau dia pakai kaos kaki, kalau dia pakai baju berarti albasu thauban. Untuk jawaban ini nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semuanya sama. Yang membedakan hanya di kalimat pertanyaan saja. Seperti itu ya. Di bawahnya sudah ada keterangan. Untuk pertanyaan menggunakan kata talbasina untuk perempuan. Sedangkan untuk jawaban menggunakan harokat fathatain ditambah huruf alif untuk huruf terakhir di setiap bahasa Arab benda yang digunakan. Untuk jawaban masih sama seperti yang laki-laki. Bisa dipahami ya untuk cara membuat kalimat pertanyaan beserta jawabannya. Nah, kita lanjut kepada bagian C. Bagian yang ketiga yaitu tentang letak seragam sekolah sesuai dengan anggota tubuhnya. Oke? Nah, di sini Ustadz sudah kelompokkan dalam sebuah kotak sesuai dengan garis kepada gambar. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu tulisan yang berwarna merah. Ada roksin, onukin, khosirotin, yadin, rijlin. Kita baca sama-sama.
Ra'sin itu sebenarnya sebelum di dalam sebuah kalimat dia menggunakan domatain seperti kosakata pada umumnya. Jadi bacanya ra'sun. Nah, itu kalau kita masih menggunakan domatain ya, belum di dalam kalimat, masih sendirian. Ra'sun. Oke, bisa diikuti. Ra'sun artinya kepala. Oke. Yang kedua, aunukun. Kita menggunakan domatain dulu. Aunukun artinya leher. Oke. Selanjutnya khosiratun. Khosiratun. Apa? Khosiratun artinya pinggang. Ya. Yang ketiga, yang keempat, yadun. Yadun. Yadun artinya tangan. Yang terakhir rijlun. Rijlun. Rijlun artinya kaki. Nah, bagaimana Ustadz kalau kita membuat kalimat seperti ini contohnya kalau dalam bahasa Indonesia? Peci di kepala. Kalau dasi di leher. Ikat pinggang di pinggang. Jam tangan di tangan. Dan sepatu di sepatu. Nah, bagaimana Ustadz? Caranya kita menulis terlebih dahulu bendanya. Apa bendanya? Misalnya bendanya peci. Peci berarti kita tulis dulu tokiyatun. Baru di tengah-tengahnya ini ada kata sambung yang artinya di. Dalam bahasa Arab fi artinya di. Ya, jadi ini di antara benda dan anggota tubuhnya. Baru kita tulis bahasa Arabnya kepala, roksun. Tetapi jika roksun tersebut sudah di dalam sebuah kalimat dan sebelum kata roksun ada kata fi, maka harokat yang sebelumnya domah tain berubah menjadi kasroh tain. Makanya di sini tertulisnya kasroh tain semua. Karena sebelum kata tersebut ada kata sambung fi di sebelumnya. Jadi apa bacanya Ustaz? Tokiyatun fi ra'sin. Artinya peci di kepala. Seperti itu ya. Yang kedua, robtotul aunuki dasi fi di unukin leher. Robtotul unuki fi unukin dasi di leher. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada hizamun. Bagaimana kalau ikat pinggang di pinggang? Ikat pinggang dulu ditulis hizamun, baru kita tulis kata sambungnya fi di, baru kita tulis anggota tubuhnya khosiratin menggunakan kasrotain. Ya, kita lanjut. Sa'atun fi yadin, jam tangan di tangan. Oke, yang terakhir ada hidaun fi rijlin. Ya, hidaun fi rijlin, sepatu di kaki. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi di bawah sini juga sudah ada keterangannya. Jadi nanti bisa dibaca anak-anak semua di rumah. Keterangannya yaitu di antara kata seragam sekolah dan anggota tubuh terdapat kata sambung yaitu fi. Artinya tadi apa? Di. Nomor 2, kata setelah kata sambung yaitu kosakata anggota tubuh kan. Harokat terakhirnya harus berupa kasroh tain seperti ini. Garis 2 di bawah. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak Ustadz? Jadi nanti bisa dibaca kembali masing-masing reviewnya yang sudah Ustadz berikan. Bisa dipahami ya. Mungkin sampai di sini dulu video penjelasan dari Ustadz. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.